Enggak, saya enggak pakai PPT. Hari ini tidak pakai PPT ya. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu, Kau layakkan dia untuk menjadi alat di tangan-Mu di dalam penyampaian firman-Mu. Biar kami bersama-sama boleh belajar dan kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini saya kasih tema yaitu persatuan yang diberkati dan yang menjadi berkat ya. Oke, kita baca bersama-sama Mazmur 133. Hanya ada 3 ayat ya, jadi kita baca bersama-sama aja. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sudah ketemu? Mazmur 133. Yuk 1, 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, Mazmur 133 ini ya, saya tidak sebut pasal ya, karena kalau Mazmur dosen saya bilang, kitab Mazmur katakan tidak boleh bilang pasal karena itu pasal ya, karena itu lagu, bukan kitab bukan buku yang ditulis gitu ya. Jadi tidak sebut pasal tapi ada yang bilang nomor gitu ya, ada yang bilang bab gitu. Oke, jadi Mazmur 133 itu termasuk Mazmur ziarah. Ya, Mazmur ziarah itu terdiri dari Mazmur 120 sampai 134. Nah, biasanya orang Israel setiap ada hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Nah, ketiga hari raya besar ini biasanya mereka dari berbagai macam kota ya, berbagai macam suku Israel kan ada 12 gitu kan, ada berbagai macam suku ya, daerah ya, mereka yang dari utara, timur, selatan, barat ya, semua mereka berkumpul ke Yerusalem untuk ibadah di sana ya, di 3 hari raya besar itu. Ya, jadi mereka berbondong-bondong, mereka berjalan ya, zaman dulu nggak ada mobil kan ya. Berbondong-bondong mereka berjalan. Ya, mungkin ada yang naik unta itu ya, yang ada banyak yang berjalan dah gitu ya. Jadi mereka berjalan menuju ke Yerusalem untuk merayakan ketiga hari raya itu. Nah, Mazmur 133 ini dikatakan sebagai nyanyian ziarah Daud ya. Jadi nyanyian ini atau Mazmur ini ditulis oleh Daud, yaitu pada saat Daud melihat rombongan besar ya, mereka sedang berjalan menuju ke Yerusalem ya. Lalu dari berbagai macam daerah, suku, latar belakang, mereka berjalan bersama-sama. Nah, mereka tuh ada kebiasaan, mereka berjalan, mereka bisa sambil bernyanyi, sambil menaikkan mazmur, puji-pujian ya, yang begitu indah. Nah, pada waktu Daud melihat ya, rombongan yang penuh dengan sukacita, mereka yang bersatu, mereka menyembah Allah yang sama, mereka memuliakan Allah, Daud digerakkan oleh Tuhan dan melihat hal ini adalah hal yang sangat luar biasa, baik dan indahnya ya, di mana dia melihat satu kesatuan persaudaraan daripada umat Israel, umat Allah, mereka datang berkumpul bersama-sama dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Nah, lalu kita lihat ketika Daud dia melihat hal ini, hatinya penuh dengan pujian, hatinya penuh dengan sukacita. Dia melihat satu hal yang begitu indah. Dan Daud di dalam ayat yang ke-1 ya, dikatakan di sini dia menekankan bahwa hidup rukun adalah kehendak dan sukacita Tuhan. Jadi Tuhan sangat bersukacita
melihat umatnya dapat hidup dengan rukun, dapat bersatu, dapat bersama-sama memuliakan Allah, ya, memuliakannya. Dikatakan ketika Daud katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi di sini kita melihat bahwa Daud melihat apa yang dilakukan oleh umat Allah ini adalah satu hal yang begitu indah. Dan ini bukan hanya Daud yang merasakan, tetapi Allah yang melihat, ya. Jadi melihat Daud, ya, sebagai seorang Daud, dia juga bisa melihat bagaimana indahnya, ya. Katakan baik, betapa indahnya, ya. Nah, baik di sini, ya, di dalam bahasa Ibrani adalah ton, ya, yang berarti yang dicatat itu ada 400 kali, ya, dicatat di dalam bahasa Ibrani, khususnya di awal-awal penciptaan, ya. Nah, ketika Allah melihat hasil ciptaannya, dia mengatakan begitu baik, gitu, ya. Itu juga kata yang sama, ya. Jadi baik itu berarti bahwa sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, sesuatu yang menyenangkan hati, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Ya, ketika Tuhan melihat, ya, apa yang dilakukan di dalam penciptaan, Tuhan menekankan bahwa ciptaan itu semua begitu baik, begitu sempurna, ya, begitu baik, begitu sempurna. Nah, ini yang ketiga, Allah melihat bahwa umatnya dapat hidup bersatu dengan rukun, ya. Allah melihat ini adalah hal yang sangat sempurna, sangat baik, gitu, ya, di hadapan Allah. Dia berkenan. Nah, kata ini juga bisa mengacu kepada tindakan yang baik, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Jadi apa yang dilakukan yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan juga katakan ini baik, ya. Ini adalah hal yang baik. Nah, lalu kita lihat dikatakan betapa indahnya. Nah, di dalam bahasa Ibrani adalah naim, yang berarti menyenangkan, membawa satu sukacita. Ya, jadi di dalam satu persekutuan yang rukun, yang indah, itu mendatangkan selain berkenan di hati Tuhan, juga mendatangkan satu hal yang menyenangkan dan juga membawa sukacita, ya. Jadi kalau hidup rukun, ya, kalau orang kayak bilang tidak caw-caw nau-nau, gitu, ya, tidak berantem sana sini, gitu, ya. Di antara satu kesatuan tidak saking sikut menyikut, gitu, ya, tidak ada saling iri hati, saling memfitnah, saling menggosip, ya, tidak saling tidak saling untuk tidak memperhatikan, gitu, ya. Semua indah dilakukan di dalam kehendak Tuhan, maka Tuhan katakan itu adalah hal yang menyenangkan dan membawa sukacita di dalam persekutuan itu. Khususnya setiap anggota masing-masing pasti mengalami satu sukacita, ya. Selain menyenangkan Tuhan, setiap anggota-anggota di dalam persekutuan kita juga akan mendatangkan sukacita dan hal yang menyenangkan. Tuhan Yesus, dia pernah berdoa di dalam pasal Yohanes 17 ayat 21 yang mengatakan demikian. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kita lihat bahwa Tuhan Yesus ketika dia berdoa, dia menghendaki setiap umatnya itu dapat bersatu seperti dia dengan Bapa. Artinya harus ada satu hubungan yang begitu intim, yang begitu dekat, ya. Nah, oke. Nah, kesatuan umat Tuhan itu bukan hanya bicara adanya damai. Tadi saya bilang, ya, enggak berantem, enggak sikut menyikut, enggak saling memojokkan, enggak memperhatikan, enggak mengasihi, enggak mengampuni dan sebagainya, gitu, ya. Oke. Jadi bukan hanya sekedar itu, ya, tetapi juga bicara bagaimana kesatuan itu membawa berkat bagi dunia. Ya, jadi kita lihat bahwa kesatuan umat Tuhan
bukan hanya damai di gereja gitu ya. Enggak macem-macem, enggak bikin huru hara gitu ya. Aman-aman, nyaman-nyaman saja, bukan hanya itu gitu ya. Tetapi kesatuan jemaat Tuhan, umat Tuhan adalah mendatangkan juga harus menjadi saksi ya. Seperti Tuhan Yesus katakan, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia bisa melihat bahwa gereja Tuhan, ya saya sebut gereja Tuhan ya, umat Tuhan yang disatukan dalam satu gereja. Gereja Tuhan bisa bersatu. Gereja Tuhan bisa bersatu. Gereja Tuhan tidak terpecah-pecahkan. Jadi kita lihat bahwa persatuan satu gereja itu sangat penting. Bukan hanya mendatangkan bahagia, sukacita bagi kita, menyenangkan Tuhan. Tetapi Tuhan mau memakai kita untuk bisa menjadi berkat. Ya, untuk bisa membawa menjadi berkat. Kita lihat di sini ya. Daud juga dia menggunakan dua perumpamaan untuk menggambarkan indahnya suatu persatuan di dalam persaudaraan. Dikatakan apa? Seperti apa di dalam ayat 2 dikatakan seperti minyak yang baik di atas kepala Harun, kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Jadi kita lihat di sini dia memakai dua gambaran. Yang pertama adalah minyak urapan di kepala Harun. Kesatuan atau kerukunan umat Allah adalah hal yang sangat berharga. Adalah satu hal yang sangat penting dan sangat berharga. Itu disamakan dengan minyak urapan yang kudus, yang melimpah, yang dicurahkan di atas kepala Harun. Minyak ini mengalir ke janggut dan ke lehernya jubahnya. Jadi apa artinya di sini kita lihat bahwa kesatuan umat Tuhan itu berharga karena yang dipakai untuk menggambarkan adalah minyak urapan yang melambangkan, yang menyimbolkan ya, ada satu simbol ya, simbol yaitu berkat. Berkat dari Allah. Kekudusan, kebahagiaan dan juga kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Ada perlindungan, ada penyertaan Allah, ada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Jadi di dalam satu kesatuan umat-umat Tuhan, di situ Allah hadir, di situ ada kekudusan, di situ ada kebahagiaan di dalamnya. Ada berkat-berkat Tuhan yang melimpah yang Tuhan nyatakan kepada umatnya. Persaudaraan atau persekutuan kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan datang karena maunya kita kan. Waktu itu saya pernah khotbah di Gading Serpong. Bukan karena aku pengen ketemu misalnya Cik Luan, Lina misalnya, contoh Kori, yuk kita sama-sama kita ketemu gitu ya. Kita pergi makan-makan gitu. Ayo kita ramai-ramai datang gereja. Bukan karena kita yang mau. Bukan karena usaha kita, pekerjaan kita, enggak. Tetapi Tuhan yang berikan kesatuan itu kepada kita. Melalui apa? Melalui Yesus Kristus kan. Kita bisa kenal. Saya bisa kenal Bapak Ibu sekalian. Padahal saya orang Kalimantan gitu ya. Ada orang Bangka, ada orang mana gitu ya. Kita bisa bertemu, bisa bersatu. Itu karena Tuhan yang mempersatukan kita melalui Yesus Kristus. Kita dilahirkan melalui darah Kristus. Kita saudara. Kita punya hubungan yang begitu dekat. Tuhan Yesus kan pernah memakai gambar sebagai tubuh Kristus kan. Kita disatukan di dalam tubuh Kristus. Kita anggota-anggotanya. Tuhan yang memberikan persaudaraan itu kepada kita. Padahal kita adalah orang-orang asing. Orang-orang yang gak kenal. Jadi persatuan di dalam Tuhan itu begitu dekat. Seperti Bapa dan Kristus. Seperti Kristus sebagai tubuh dan kita adalah anggota-anggotanya.
Jadi harusnya kita ini punya hubungan yang begitu dekat, begitu intim. Suami saya suka berkata, saya juga gitu ya. Saudara saya itu jauh-jauh. Kalau saya sakit, saya ada pergumulan apa, ya paling mereka doakan tapi mereka nggak bisa hadir di tengah-tengah saya bersama dengan saya. Tapi yang sering bersama dengan saya adalah Bapak Ibu. Kita begitu dekat. Ya, karena kita bukan dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang sama, tapi kita dilahirkan oleh darah Kristus yang sama. Jadi semua itu adalah dari Tuhan. Dia yang memberikan, Dia yang mengurapi, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang memberkati kita. Di dalam satu kesatuan persaudaraan itu harus apa? Tuhan mau kita saling membangun. Saling belajar firman, saling mengingatkan. Contoh Yanti juga sudah minggu-minggu lalu juga sudah sampaikan. Saling mengingatkan, saling mensupport, saling mendoakan, saling memberkati, bukan saling menyakiti. Dan kita bertumbuh bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang kadang bikin kita sedih adalah di dalam satu gereja bukan bersatu seperti yang mau Tuhan kita lakukan. Tetapi tidak jarang bisa saling pepetin itu loh. Kadang ada saudara gitu ya, kita pepetin dia ke tembok gitu sampai dia gak bisa napas. Ada saudara kita yang salah, mungkin gak semua manusia ada salahnya gitu ya. Kita gak bisa maafkan mereka. Malah kita gimana ya, bisa menjatuhkan dia misalnya gitu ya. Jangan. Di dalam satu kesatuan kita harus saling membangun. Seperti tubuh Kristus saya katakan. Yang lemah dikuatkan oleh yang kuat. Yang kuat ditopang juga sama yang lemah. Bersama-sama kita bersinergi. Bersama-sama kita saling membangun. Supaya kita bisa memuliakan Tuhan bersama-sama. Tidak saling menjatuhkan, tidak saling memfitnah, tidak saling melukai. Mungkin dengan kata-kata kita yang kasar, dengan perbuatan kita yang cuek mungkin. Bersama-sama kita saling membangun, saling memberkati dengan kata-kata mazmur pujian. Menghibur, menguatkan, bertumbuh bersama-sama. Tidak bertumbuh sendiri atau rombongan kita saja. Atau komsel kita saja misalnya ya. Jadi komsel lain gak usah dilihat. Enggak, bersama-sama bergandengan tangan. Karena kesatuan kita tidak boleh terpisahkan. Tidak boleh dipecah-pecahkan. Karena kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan persatuan itu. Kemudian kita lihat Daud memakai satu simbol lagi yaitu embun dari Gunung Hermon yang turun ke Gunung Sion. Nah, Gunung Hermon itu terletak di utara Israel ya, dan dikenal karena ketinggiannya itu embunnya penuh dengan melimpah. Jadi banyak embun ya. Kalau Bapak Ibu, kalau di Jakarta udah susah ketemu embun ya. Kalau kita ada mungkin di puncak gitu ya, di pegunungan yang sejuk, kita akan ketemu embun pagi-pagi bangun gimana? Seger gitu ya, sejuk, segar gitu ya. Jadi di sini kita melihat bahwa embun melambangkan segar, kesegaran, ya, kenyamanan, kesuburan dan juga kehidupan. Ya, di mana kalau kita berada di tengah-tengah ya situasi yang penuh dengan embun ya, maka kita akan juga melihat banyak tanaman-tanaman yang seger-seger gitu ya. Kalau ke puncak kita lihat bunga yang berkembang ya dengan begitu indah, pohon-pohon yang hijau-hijau dan sebagainya ya. Jadi kita lihat bahwa itu memberikan kehidupan, memberikan satu kesegaran, kenyamanan. Nah, dikatakan Gunung Sion, dikatakan apa ya di sini ayat saya bacakan ya. Sesungguhnya aku
seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi gunung Hermon ya yang tinggi, kemudian dikatakan juga tentang Gunung Sion. Nah, Gunung Sion itu mewakili pusat penyembahan Allah di Yerusalem. Ya. Oke, jadi dari Gunung Hermon mengalir ke Gunung Sion, ya. Nah, gambaran ini tentang embun Hermon turun ke Sion itu bukan secara physically, ya, karena Gunung Hermon itu jauh daripada Yerusalem gitu ya. Jadi bukan langsung turun gitu, enggak ya. Tetapi ini hanya satu gambaran rohani gitu ya, simbol rohani gitu ya. Oke, jadi embun melambangkan berkat yang menyejukkan, menyegarkan, turun dari Allah kepada umatnya ya. Nah, jadi kita lihat bahwa kesatuan umat Tuhan itu menghadirkan suasana rohani. Menghadirkan satu berkat ya yang dari Allah yang mengalir dengan leluasa. Ya, yang memberikan satu kesegaran, yang memberikan satu kenyamanan, yang memberikan satu keindahan ya. Sehingga kita lihat persekutuan itu tidak menjadi kering. Nah, berkat Allah akan dicurahkan. Berkat Allah akan dialami, dirasakan, didapatkan oleh umat yang bersatu. Nah, berkat Tuhan itu akan terhalang kalau gereja terpecah belah. Coba kalau gereja ada masalah. Ada blok ini, ada blok itu. Ya, nah, ada yang mengikut Paulus, ada yang mengikut Barnabas dan sebagainya itu kan ya. Polos ya. Oke, jadi kita lihat ya, di gereja nggak boleh ada blok-blok. Pernah ada satu ibu bilang gitu ya, anaknya nggak betah katanya. Ada kelompok ini, ada kelompok itu kata dia gitu ya. Nah, kita di gereja juga nggak boleh. Kadang-kadang memang ya sering kali, oh aku dekat sama dia, grup ini, grup itu gitu ya. Apalagi komsel gitu ya. Seringkali hanya orang komsel saudara seiman saya. Komsel lain tak peduli, tak boleh masuk. Jadi keras gitu ya, nggak bisa masuk, nggak bisa masuk, nggak boleh. Ya karena apa? Karena kita harus bersatu. Bersatu artinya bukan berarti nggak boleh komsel, enggak. Tapi kalau kita udah punya kelompok, kelompoknya si ini, kelompok si itu, kita tetap harus melihat saudara seiman kita yang lain. Nggak boleh nanti ada yang mau masuk nggak bisa masuk. Gitu loh ya. Kita boleh punya kelompok tetapi kita juga harus memperhatikan saudara yang lain. Mungkin saya dari KU1, KU2 juga saudara saya. KU3 juga saudara saya. Saya mungkin dari KU3, 1, 2, 3 saya itu saudara saya juga. Jadi tidak boleh mengelompokkan diri kita masing-masing. Kita boleh deket. Boleh ada beberapa saudara kita saling sharing, saling bertumbuh. Tetapi jangan sampai yang di luar kelompok kita nggak anggap mereka. Ya. Nah, berkat Tuhan itu akan terhalang kalau kesatuan umatnya itu terpecah-pecahkan. Kalau gereja ada masalah, kalau gereja ada pengelompokan ya dan tidak melakukan kehendak Tuhan, berkat Tuhan nggak akan tercurah. Gereja itu nggak akan maju. Bagaimana mau maju? Hanya sibuk dengan urusan sendiri. Hanya sibuk dengan masalah-masalah yang terjadi karena perpecahan. Enggak lagi mikir misi. Enggak lagi mikir pekerjaan Tuhan yang lain. Sibuk selesaiin aja masalah ini. Enggak ada lagi urusan lain mereka bisa perhatikan. Makanya sini kita lihat Tuhan mau kita bersatu. Bergandengan tangan bersama-sama. Jangan terpecah-pecahkan. Jangan punya masalah-masalah yang tidak Tuhan kehendaki. Akhirnya gereja nggak bisa bergerak. Bukan hanya nggak bisa bergerak, gereja nggak bisa jadi saksi. Nggak bisa bekerja. Di dalam aja udah sibuk sendiri. Rapat itu terus. Mikir itu terus. Nggak lagi keluar. Nggak lagi bekerja dengan baik. Melayani Tuhan dengan baik. Bahkan kalau ada masalah, ada amarah, gak bisa doa dengan baik, benar gak? Lihat dia enek gitu ya, dia tuh enek gitu ya. Gak ada damai, gak ada sukacita.
Kalau gereja yang bersatu, gereja yang saling membangun, yang saling memberkati, yang saling mendukung, ya, maka enggak akan terjadi hal itu. Ada masalah, ada perpecahan sedikit, cepat diselesaikan. Jangan berkutat-kutit, itu terus. Enggak jalan-jalan, hanya jalan di tempat. Ya, tapi kita mau maju, kita mau bertumbuh bersama-sama, kita mau memuliakan Tuhan. Lepaskan kalau ada perpecahan, cepat bersatu, cepat bergandengan tangan bersama-sama. Jangan saling sikut menyikut, saling pepet memepet gitu ya. Mari kita bersama-sama bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Di sini firman Tuhan yang terakhir, kita lihat bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Sebab di kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini kita melihat kesanalah. Kemana? Yaitu ke anak-anak Tuhan atau umat Tuhan yang bersatu. Kesanalah Allah akan memerintahkan berkat. Memerintahkan loh. Jadi Allah sendiri yang akan memberkati umatnya yang hidup di dalam satu kesatuan. Yang tidak terpecah-pecahkan. Allah sendiri yang memberkati. Allah yang memerintahkan. Bapak Ibu, ini ada satu hal yang indah di dalam satu kesatuan. Yaitu di dalam hidup yang penuh dengan kesatuan dan keharmonisan. Allah akan memberkati. Berkat Allah itu tidak sekedar kebetulan saja. Bukan sesuatu yang ya mau diberikan. Enggak. Tapi Allah perintahkan. Artinya dengan tegas, dengan jelas bahwa Allah yang memberikan. Ya, secara aktif Allah memberikan berkat itu bagi umatnya yang hidup dengan kesatuan dan kerukunan. Berkat ini bukan hanya materi. Ya, kalau gereja yang bersatu, gereja yang mempercayai pemimpin, gereja yang mau, jemaat yang mau ya untuk membangun gerejanya. Dulu kita di itu ya di Jembatan 5, kalau contoh Yanti tahu ya. Di Jembatan 5 dulu gerejanya susah gitu ya. Saya ingat dulu, saya tidur di mana? Tidur di gudangnya sekolah. Contoh Vivi tahu ya. Di dalam situ ada ranjang, terus banyak baju-baju, banyak pokoknya yang sekolah itu ya. Dulu saya nggak ada AC gitu ya. Nggak ada AC, sekarang udah enak ya, hamba Tuhan ada AC apa ya. Dulu saya tinggal gedungnya nggak ada air bersih, air sumur, udah keruh lagi gitu ya. Walaupun di tengah-tengah kota gitu ya. Gerejanya susah, tapi awal-awal tuh jemaatnya luar biasa. Mereka bersatu, ya. Mereka berani memberi persembahan, ya. Mereka berani melayani. Wah, luar biasa, Tuhan berkati mereka satu-satu. Saya lihat dulu ada satu jemaat ya, waktu saya besuk, di situ dia kerja, di situ. Tempatnya kecil gitu ya, di situ dia kerja, di situ dia masak, di situ mereka hidup gitu ya, nggak gede-gede amat, konveksi gitu. Tapi Tuhan berkati luar biasa loh, mereka berani ya di dalam pekerjaan Tuhan. Terakhir saya pergi sempat sama musuh gitu ya, karena kita besuk jemaat yang ada di kompleks itu, sekalian kita mampir gitu, udah mau pulang mampir. Tahu nggak Bapak Ibu, rumahnya gede banget. Dia punya tiang-tiang itu kayak tiang gede banget gitu ya. Kaget saya, gede banget rumahnya gitu ya. Gede banget pokoknya. Jadi, dulu itu rumahnya itu sepetak gitu loh. Saya pergi besuk awal-awal tahun 93-an. Tuhan berkati mereka satu persatu gitu ya. Karena mereka berani bersama-sama mereka. Berani keluar uang, berani melayani. Tuhan berkati. Ya, dari gerejanya enggak sampai besar-besar, tapi jemaatnya juga oke lah ya, oke lah. Dulu saya pegang pemuda zaman anaknya contoh Yanti itu remaja ya, bisa 100 lebih. Sekarang udah jadi majelis. Ya, udah pada jadi pemimpin gereja. Itu luar biasa, ya. Tuhan akan memberkati satu.
bersama-sama mau dibangun, bersama-sama mau bekerja, bersama-sama yang berani berkorban untuk pekerjaan Tuhan, bersehati, Tuhan pasti akan berkati. Dan Tuhan juga akan memberikan kedamaian, sukacita, dan Allah akan hadir sendiri di dalam kesatuan itu. Dan kita akan mengalami Tuhan dengan luar biasa. Saya ingat dulu suami saya bilang mau bangun gereja ya. Dulu dia pengurus gitu. Tak ada uang, tapi mereka berani. Ada yang persembahan rumah gitu ya. Mereka bisa cukup akhirnya gitu ya. Dan luar biasa. Tuhan katakan apa? Di sini katakan ya. Kehidupan untuk selama-lamanya. Hidup kekal. Gereja yang terus bertumbuh. Anak Tuhan yang terus bertumbuh. Dan damai sejahtera Tuhan terus mengalir. Terus mengalir untuk selama-lamanya. Mau gak punya gereja seperti itu? Biarlah kita mungkin tidak banyak di sini. Tapi kita boleh belajar satu hal. Doakan gereja kita. Supaya gereja kita gak terpecah-pecah. Ya, supaya gereja kita kalau ada masalah, ada kesulitan cepat selesaikan. Jangan berlarut-larut, itu akan menghambat pekerjaan Tuhan di dalamnya. Kita mau maju bersama, mau bergumul bersama, saling bergandengan tangan. Enggak mustahil. Ya, Tuhan akan memberkati gereja kita. Jangan berjalan di tempat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan kepada kami. Kau mempersatukan kami ya Tuhan, karena kasih-Mu. Biarlah kami juga boleh hidup di dalam kasih, dan kami tidak boleh lepas daripada Engkau. Karena Engkau adalah tubuh, dan Engkau adalah kepala kami. Engkau adalah Allah yang memberikan berkat itu buat kami. Kalau kami jauh daripada Engkau, kalau kami tidak hidup di dalam kasih-Mu, maka kami tidak bisa dapat dengan leluasa kami bisa menjadi tempat di mana berkat Allah dicurahkan. Karena terhalang oleh kehidupan kami yang tidak bersatu. Tuhan terima kasih, biar Engkau tolong kami. Biarpun kami mungkin tidak banyak di antara kami ketika kami dengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami mau bergerak terlebih dahulu menjadi umat Tuhan yang mau doakan gereja kami. Menjadi umat Tuhan yang mau menjadi orang-orang yang mempersatukan saudara-saudara seiman yang lain. Ini doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.